Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Penegakan Hukum dalam Menegakkan Hukum di Indonesia dengan fokus pada penegakan hukum kepolisian. Sebelum memulai kami memperkenalkan diri, kami terdiri dari 8 anggota, yaitu yang pertama ada Zaneta, yang kedua ada Dwi Andara, yang ketiga ada Nabila, yang keempat ada Monica, dan kelima ada Erlangga, yang keenam ada Mila, dan yang ketujuh ada saya sendiri, Nazer, dan yang terakhir ada Ahmad Duta. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Kita semua tahu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah institusi yang memegang peran sangat sentral dalam kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban keamanan sekaligus menegakkan hukum. Namun, polisi bukan sekedar aparat teknis, mereka memiliki kewenangan luar biasa, menangkap, menahan, bahkan menggunakan kekuatan paksa. Kewenangan sebesar ini, jika tidak dilandasi etika yang kuat, sangat rawan disalahgunakan. Faktanya, penegakan hukum di Indonesia masih kerap diwarnai kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan aparat, korupsi, hingga diskriminasi layanan hukum. Sudah ada upaya reformasi, salah satunya melalui Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap nomor 7 tahun 2002, tetapi regulasi saja tidak cukup. Tanpa kesadaran dan komitmen dari setiap anggota, aturan hanya akan menjadi teks di atas kertas. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dalam presentasi ini, kami merumuskan 5 pertanyaan utama yang kami jawab satu persatu. Yang pertama yaitu ada bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua itu adalah bagaimana implementasi etika profesi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Yang ketiga itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etika penegak hukum kepolisian. Yang keempat, apa saja bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan yang terakhir, bagaimana upaya penegakan dan pengawasan kode etik kepolisian di Indonesia. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini selaras dengan rumusan masalah tadi. Kami ingin menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memaparkan secara komprehensif seluruh aspek etika profesi kepolisian di Indonesia. Harapannya, kajian ini bermanfaat tidak hanya secara akademis, tapi juga sebagai bahan evaluasi nyata bagi institusi Polri. Selanjutnya itu ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini kami bagi menjadi 3 secara teoritis. Tulisan ini menambah khazanah ilmu di bidang etika hukum. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Polri dalam meningkatkan kualitas etika profesi anggotanya. Dan bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang standar etika kepolisian, sehingga masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi kinerja aparat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak, khususnya mengenai baik dan buruk, benar dan salah dalam kehidupan manusia. Dalam konteks profesi, etika berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur bagaimana seharusnya bertindak sesuai norma yang berlaku. Etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja dan profesi, hukum yang berkaitan langsung dengan keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, etika berperan penting dalam menjaga integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme seseorang. Etika menuntut sikap yang jujur, objektif, dan adil, terutama bagi penegak hukum yang sering menghadapi situasi kompleks dan dilematis. Oleh karena itu, etika menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan nilai moral dan hukum, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak hanya berarti penerapan aturan secara formal, tapi juga mencakup upaya preventif, pencegahan, dan represif penindakan terhadap pelanggaran hukum. Proses ini melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjaga agar hukum berjalan sebagai mestinya. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat yang memiliki etika yang baik akan mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Sedangkan rendahnya etika dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penegakan hukum juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana, tekanan sosial, dan kepentingan tertentu. Sehingga diperlukan sistem yang kuat serta pengawasan yang efektif agar hukum dapat
ditegakkan secara optimal. Pengertian kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi utama Polri meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Polri berada langsung di bawah Presiden dan memiliki struktur organisasi mulai dari Mabes Polri hingga Polsek. Sebagai aparat penegak hukum, Polri dituntut untuk profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi kepolisian di Indonesia merupakan pedoman moral dan profesional bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode etik ini diatur dalam peraturan Kapolri dan bertujuan menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Prinsip-prinsip kode etik meliputi ketakwaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada NKRI, penghormatan terhadap HAM, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengawasan pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Divisi Propam Polri melalui mekanisme sidang etik dengan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat bagi anggota yang melanggar. Prinsip-prinsip etika dalam penegakan hukum. Yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip paling fundamental dalam penegakan hukum. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif yang mengharuskan pembagian beban dan manfaat secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing, serta keadilan korektif yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam praktik penegakan hukum, prinsip keadilan menuntut agar aparat penegak hukum tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan status sosial, kekayaan, ras, agama, atau latar belakang politik seseorang. Setiap warga negara, kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip yang menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law mengemukakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma-norma hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang beretika wajib menerapkan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif. Diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip profesionalisme. Profesionalisme menuntut agar setiap aparat penegak hukum memiliki kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme dalam penegakan hukum tidak hanya menyangkut kemampuan teknis yuridis, tapi juga kemampuan interpersonal, kepekaan sosial, dan integritas moral. Yang keempat, prinsip integritas. Integritas adalah kesesuaian antara nilai-nilai moral yang diyakini seseorang dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penegakan hukum, integritas berarti bahwa aparat penegak hukum harus memiliki kejujuran, keteguhan moral, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, bahkan ketika ada pengawasan dari pihak lain. Yang kelima, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap aparat penegak hukum wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas bersifat ganda, ke dalam, kepada atasan dan institusi, serta keluar, kepada masyarakat dan hukum itu sendiri. Yang keenam, prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas menghendaki agar tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sebanding dan seimbang dengan keperluan yang ada. Prinsip ini melarang tindakan yang berlebihan dan menuntut penggunaan cara-cara yang paling sedikit menimbulkan kerugian bagi hak seseorang, terutama hak asasi manusia. Yang ketujuh, prinsip transparansi. Transparansi menghendaki keterbukaan dalam proses penegak hukum sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan prasyarat utama bagi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Yang kedelapan, penghormatan hak asasi manusia. Setiap tindakan penegak hukum wajib menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia. Prinsip ini merupakan manifestasi dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang inheren dan hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Yang terakhir, prinsip kemandirian. Kemandirian atau independensi aparat penegak hukum, terutama hakim, merupakan prinsip yang mensyaratkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum bebas dari pengaruh, tekanan, dan intervensi
eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekonomi dan politik. Implementasi etika profesi kepolisian. Implementasi kode etik profesi Polri menjadi pedoman perilaku dan moralitas bagi setiap anggota agar menjalankan tugas sesuai hukum, menjaga profesionalisme, serta membangun kepercayaan masyarakat. Aturan ini diatur melalui PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 4 Tahun 2011. Meskipun penerapannya sering tumpang tindih. Pelanggaran etika dapat berupa pelanggaran ringan seperti salah penggunaan seragam, hingga pelanggaran berat seperti tindak kriminal dan penyalahgunaan wewenang. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan dan sidang disiplin. Namun, kendala seperti lemahnya sanksi, keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya senioritas membuat implementasi kode etik belum berjalan maksimal. Dalam praktiknya, pelanggaran etik sering muncul dalam bentuk pemberian atau permintaan imbalan dalam pelayanan publik maupun sogokan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang menyimpang antara oknum polisi dan masyarakat. Meskipun demikian, kode etik tetap berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota Polri untuk menekankan pelanggaran terkait etika kenegaraan, kelembagaan, masyarakat, dan kepribadian. Harapannya, Kapolri dapat menumbuhkan tradisi penghargaan bagi anggota yang jujur dan profesional sehingga Polri dapat mewujudkan institusi yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat. Peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting sebagai penegak hukum sekaligus pelindung masyarakat. Polisi bertugas menjaga ketertiban dan keamanan publik, menegakkan hukum, melindungi hak konstitusional warga, serta memberikan layanan sosial dan kemanusiaan. Dasar hukum kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHP, KUHAP, dan Perkap yang mengatur teknis operasional. Tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan, mengatur kegiatan masyarakat, menjamin lalu lintas, membina kesadaran hukum, serta ikut dalam pembinaan hukum nasional. Peran ini juga mencakup pencegahan kejahatan dan pengelolaan konflik sosial melalui patroli dan kehadiran aktif di lapangan. Jenis tugas kepolisian terbagi menjadi represif, yaitu menindak pelanggaran hukum yang sudah terjadi, dan preventif, yaitu mencegah pelanggaran melalui pengawasan dan patroli. Penyelidikan dan penyidikan menjadi ujung tombak penegakan hukum. Dengan penyelidikan mencari peristiwa pidana dan penyidik mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka. Namun, kepolisian menghadapi kendala berupa hubungan kurang baik dengan masyarakat, sulitnya memperoleh kepercayaan publik, serta tuntutan agar polisi lebih bersih, profesional, dan berperan sebagai pengayom serta pelayanan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat bergantung pada kewibawaan kepolisian, sehingga semakin kuat kewibawaan polisi, maka semakin tinggi pula kepatuhan hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika penegak hukum. Yang pertama ada faktor internal. Dari faktor internal terdiri dari integritas dan moralitas individu. Integritas pribadi polisi menjadi pondasi utama etika penegakan hukum. Polisi yang berintegritas akan menolak praktik korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus pelanggaran etik seperti kasus Verdi Sambo menunjukkan lemahnya moralitas individu dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. Faktor internal yang kedua yaitu ada profesionalisme dan kompetensi. Profesionalisme mencakup kemampuan teknis, pengetahuan hukum, serta keterampilan komunikasi. Polisi yang tidak profesional cenderung bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, profesionalisme polisi adalah faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Faktor internal yang ketiga yaitu ada kode etik profesi. Kode etik Polri pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 dapat menjadi pedoman perilaku aparat. Pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menurunkan legitimasi institusi secara keseluruhan. Hukum kepolisian presisi menekankan bahwa paradigma presisi menuntut polisi untuk selalu berpegang pada etika profesi. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal melalui divisi profesi dan pengamanan Polri sering dianggap belum maksimal. Pengawasan eksternal dari masyarakat,
Media dan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Faktor eksternal yang kedua yaitu ada budaya masyarakat dan lingkungan sosial. Masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi tinggi terhadap polisi sebagai pelindung dan pengayom. Ketidakpuasan publik terhadap praktik diskriminasi, kekerasan berlebihan, dan pelanggaran HAM dapat memperburuk kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, etika polisi harus sejalan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Faktor eksternal yang ketiga yaitu ada kebijakan dan paradigma negara. Paradigma Polri menuju presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi, berkeadilan, menekankan pentingnya etika dalam penegakan hukum. Kebijakan negara yang menekankan reformasi birokrasi dan transparansi publik turut mendorong polisi untuk lebih etis dalam bertugas. Faktor eksternal yang keempat yaitu ada tekanan politik dan kekuasaan. Intervensi politik dapat mempengaruhi independensi polisi dalam menegakkan hukum. Polisi sering berada dalam posisi dilematis antara menjalankan hukum secara objektif dan menghadapi tekanan dari pihak berkuasa. Hal ini menjadi ujian besar bagi etika aparat dalam menjaga netralitas dan berkeadilan. Selanjutnya, pelanggaran etika oleh aparat kepolisian. Pelanggaran etika oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia meliputi penyalahgunaan wewenang seperti intervensi proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan prinsip rule of law dan kode etik profesi, penggunaan kekerasan berlebihan dalam demonstrasi atau pemeriksaan tersangka yang melanggar human rights policing, korupsi dan pungutan liar atau pungli pada layanan seperti SIM atau tilang yang merusak integritas lembaga, diskriminasi serta pelayanan buruk berdasarkan status sosial ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan, serta pelanggaran integritas moral seperti keterlibatan dalam narkoba, perjudian, atau disiplin lainnya yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai etika profesi. Upaya penegakan dan pengawasan kode etik kepolisian. Penegakan dan pengawasan kode etik Polri bertujuan memastikan disiplin serta profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Divisi Propam melalui Komisi Kode Etik Profesi melaksanakan pemeriksaan berjenjang hingga sidang etik berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022, meski transparansi sedang masih dipertanyakan. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Propam dan eksternal oleh Kompolnas, yang berfungsi memantau kinerja serta memberi rekomendasi kepada Presiden, namun belum berwenang menjatuhkan sanksi etik langsung. Karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Kompolnas melalui undang-undang serta dukungan struktur dan anggaran agar dapat berperan sebagai pengawas independen dan akuntabel. Jadi kesimpulannya adalah Polri memiliki peran penting sebagai penegak hukum sekaligus pelindung dan pelayan masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Etika profesi menjadi dasar utama untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Kualitas etika dipengaruhi faktor internal sebagai moralitas individu serta faktor eksternal seperti pengawasan dan kebijakan. Namun, masih terdapat kesenjangan di lapangan berupa pelanggaran seperti pungli dan kekerasan berlebihan. Pengawasan oleh program Propam dan Kompolnas perlu diperkuat agar perlu transparan dan dipercaya oleh publik. Kemudian, saran yang perlu diperlukan penguatan pendidikan etika secara berkelanjutan agar nilai integritas tertanam dalam institusi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik harus ditingkatkan, termasuk memperkuat peran pengawasan eksternal seperti Kompolnas. Reformasi budaya juga penting dilakukan melalui pemberian penghargaan bagi anggota berintegritas dan sanksi tegas bagi pelanggar guna menciptakan Polri yang profesional dan bersih. Sekian, terima kasih.